Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas peristiwa yang kemarin cukup viral ya, mengenai Ustadz Adi Hidayat ya. Bahwa Ustadz Adi Hidayat saat itu berada di Universitas Muhammadiyah Riau dan kemudian mungkin dalam pertemuan itu beliau ingin menyatukan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, walaupun berbeda agama, tapi mereka bisa bersatu untuk memajukan kampus, memajukan bangsa, dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian beliau memanggil beberapa mahasiswi ya, yang beragama Nasrani, dan disuruh membacakan salah satu isi dari Alkitab ya. Dan kebetulan yang dibaca yaitu Yohanes 3 ayat 16 ya. Dan kemudian setelah mahasiswi tadi membaca Yohanes 3 ayat 16, selanjutnya Ustadz Adi Hidayat membaca surat Maryam ayat 30-31. Kemudian beliau bilang mirip ya, kayak gitu. Nah, kata-kata Ustadz Adi Hidayat ini kemudian mendapatkan banyak kritikan ya dari netizen ya, banyak kritikan. Nah, itu memang kata-kata mirip itu harus dipertegas ya. Yang mirip itu apanya? Apakah tokoh yang ada di Yohanes 3 ayat 16 dan tokoh yang ada di surat Maryam ayat 30-31, ataukah mirip konteksnya gitu loh. Kalau cuma dia bilang mirip gitu ya, tidak dijelaskan bahwa yang mirip itu adalah tokohnya ataukah konteksnya, nanti terjadi salah paham di masyarakat. Soalnya Ustadz Adi Hidayat kan banyak jamaahnya gitu men. Ya, kita tahu ya bahwa seorang Ustadz Adi Hidayat itu memang salah satu ustadz yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa di Indonesia ini. Beliau hafal Al-Quran, hafal banyak hadis ya, bahkan beliau hafal nomor dari surat di Al-Quran dan ayat berapa letaknya, posisinya di Al-Quran itu di sebelah mana, itu beliau hafal. Jadi memang sangat cerdas. Tapi makin kesini melihat permasalahan yang kemarin juga sempat ada masalah surat Asy-Syu'ara yang dia bilang surat pemusik, itu kan juga jelas-jelas salah ya, dan beliau lagi-lagi juga tidak mengakui kesalahannya. Jadi kayak makin kesini Ustadz Adi Hidayat itu kayak malaikat ya, maksud aku anti kritik gitu ya. Kayak dia itu merasa bahwa dia bukan manusia yang bisa salah gitu men, karena kecerdasan beliau. Jangan sampai ya kemudian dia muncul kesombongan dan merasa dia tidak bisa salah, sehingga dalam klarifikasinya pun beliau tidak mengakui kesalahannya, malah menasehati orang yang mengkritik beliau. Kalau kita mau bahas konteks dari Yohanes 3 ayat 16 dengan konteks dari surat Maryam 30-31 ya, ini sangat berbeda sih ya. Kalau di Yohanes ini kan konteksnya barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Jadi ditekankan bahwa Yesus di sini adalah Tuhan gitu loh. Sedangkan di surat Maryam 30-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qala ini abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi konteksnya Isa Al-Masih itu mengatakan bahwa beliau adalah nabi, bukan Tuhan ya. Kan sudah berbeda konteksnya. Dan beliau diwajibkan untuk mengerjakan sholat dan zakat selama beliau hidup, dan beliau adalah seseorang yang diberkahi dimanapun beliau berada. Nah, ini kan secara konteks sangat bertolak belakang dengan isi dari Yohanes 3 ayat 16. Seharusnya Ustadz Adi Hidayat itu mengklarifikasi
Yang dimaksud mirip adalah mirip tokohnya saja. Tapi secara konteks ya harus diakui ini sangat bertolak belakang gitu men. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita kali ini yang membahas tentang seorang Ustadz Adi Hidayat yang makin lama makin anti kritik ya, berasa kayak malaikat ya. Oke teman-teman, thanks sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.